Malam Natal berdarah, misteri pembunuhan Ratu Cilik, John Bennett Ramsey. Bagaimana kronologinya? Ini dia kisah selengkapnya. Pada pagi hari, di hari Natal, pada tahun 1996, dunia dikejutkan oleh mimpi buruk. Di Boulder, Colorado, John Bennett Ramsey, anak usia 6 tahun yang dikenal sebagai Ratu Kecantikan Cilik, ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Hari yang seharusnya penuh perayaan berubah menjadi horor. Kematian John Bennett bukan sekadar tragedi, tapi puzzle gelap yang belum terpecahkan hingga lebih dari 25 tahun kemudian. Pada hari Jumat, 26 Desember 1996, sekitar pukul 5 pagi, Betsy Ramsey, ibu John Bennett, menemukan surat tebusan di tangga rumah. 3 halaman panjang ditulis tangan, mengklaim bahwa John Bennett telah diculik oleh kelompok kecil individu yang mewakili organisasi asing dan menuntut $118.000, jumlah yang persis dengan bonus Natal yang diterima oleh ayahnya. Polisi tiba di rumah Ramsey tak lama setelah laporan diterima. Mereka meminta keluarga mencari apapun yang terlihat mencurigakan. Sekitar pukul 1 siang, ayahnya menemukan jasad John Bennett di ruang bawah tanah. Ia diculik dan mengalami retak pada tengkoraknya. Ini bukan lagi kasus penculikan, tapi pembunuhan yang sangat profesional. Ironisnya, lokasi kejadian sudah terkontaminasi parah bahkan sebelum John Bennett ditemukan. Polisi tidak langsung mengamankan area rumah. Teman-teman, keluarga, dan tetangga diizinkan keluar masuk tanpa pengawasan. Banyak bukti potensial berpindah tempat atau rusak, bahkan blunder. Ini menjadi salah satu kesalahan fatal dalam penyelidikan dan disebut sebagai alasan utama mengapa kasus ini terus buntu hingga hari ini. Kecurigaan publik dan penyidik mengarah pada keluarga Ramsey. Surat tebusan dibuat dengan pen dari rumah itu sendiri. Perilaku John dan Betsy dianggap aneh dan tidak kooperatif. Mereka sempat menolak diinterogasi secara terpisah dan langsung menyewa tim pengacara mahal. Tindakan ini memperkuat dugaan keterlibatan mereka, tapi sebagian publik melihat mereka sebagai korban tekanan besar sejak awal. Di tengah sorotan terhadap keluarga, muncul teori tentang penyusup. Pintu ke ruang bawah tanah ditemukan tidak terkunci. Ada jejak kaki asing di salju. Meski diperdebatkan, pecahan kaca di luar rumah juga tidak cocok dengan yang di dalam. Pendukung teori ini yakin bahwa pelakunya adalah orang luar yang berhasil masuk dan keluar tanpa terdeteksi. Bertahun-tahun setelah kasus ini, tim forensik akhirnya menemukan DNA asing di pakaian John Bennett, yaitu milik seorang pria tak dikenal. Temuan ini seharusnya menjadi titik terang dan membersihkan nama keluarga Ramsey. Tapi DNA itu terlalu sedikit dan tidak cocok dengan siapapun di database kriminal. Bukannya menyelesaikan kasus, bukti ini justru menambah satu lapisan misteri baru. Selama penyelidikan panjang, banyak nama di luar keluarga ikut diselidiki, seperti seorang guru dengan obsesi aneh pada anak kecil, tetangga dengan riwayat kriminal, hingga seorang pedofil yang pernah mengaku sebagai pelaku lewat surat. Setiap petunjuk dikejar, setiap nama dianalisis, tapi tak satu pun yang terbukti secara meyakinkan. Kasus John Bennett makin terasa seperti labirin yang tidak berujung. Keluarga Ramsey hidup di bawah sorotan dan tekanan publik yang tidak pernah reda. Setiap gerak mereka diawasi, setiap pernyataan dianalisis. Betsy Ramsey, ibu John Bennett, meninggal dunia pada 2006 setelah bertahun-tahun melawan kanker. Satu bab memang tertutup, tapi misteri tentang siapa yang membunuh John Bennett tetap menggantung tanpa jawaban hingga hari ini. Hingga hari ini, kasus John Bennett Ramsey tetap terbuka dan belum terpecahkan. Ini bukan sekedar kematian seorang anak, tapi kisah tentang intrik keluarga, kegagalan penyelidikan, sorotan media, dan teka-teki yang tidak pernah terjawab. Teknologi DNA terus berkembang, tapi belum ada terobosan nyata. Apakah kebenaran suatu hari akan terungkap, atau rahasia ini akan terkubur selamanya?